Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang rangka dan sendi. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang otot. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut sebagai alat gerak aktif. Otot dibedakan menjadi 3. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot lurik atau rangka. Yang ketiga, otot jantung. Sekarang kita bahas satu persatu mulai dari yang pertama, otot polos. Ciri-ciri dari otot polos yang pertama adalah bentuknya gelendong. Ini ya, bentuknya menggelendong seperti ini. Ada gelendongnya. Kemudian yang kedua, mempunyai satu inti sel di tengah. Warnanya hitam, inti selnya hanya satu di tengah. Kemudian yang ketiga, bekerja di luar kesadaran atau disebut sebagai otot tak sadar. Contohnya otot pada usus, otot pada lambung, otot pada pembuluh darah. Nah, ketika kita sedang mencerna makanan, kemudian usus kita sedang menyerap sari-sari makanan, sebenarnya otot-otot pada usus sedang bekerja, tapi kita tidak merasakannya. Oleh karena itu, otot polos itu bekerja di luar kesadaran. Kita tidak menyadari bahwa mereka sedang bekerja. Selanjutnya adalah otot lurik. Otot lurik atau otot rangka memiliki ciri-ciri yang pertama, bentuknya silindris memanjang. Ya, seperti silinder yang memanjang. Kemudian lurik-lurik, ada yang gelap, ada yang terang, ada yang gelap, ada yang terang, seperti lurik-lurik. Makanya disebut otot lurik. Ciri selanjutnya adalah mempunyai banyak inti sel di tepi. Inti selnya itu berwarna hitam, letaknya ada di tepi, berbeda dengan otot polos. Kalau otot polos tadi di tengah. Kalau otot lurik, intinya banyak dan di tepi. Kemudian bekerja di bawah kesadaran atau disebut otot sadar. Contohnya otot pada rangka, otot pada tangan, otot kaki, otot paha. Ketika kita menggerakkan tangan, kita sadar kalau kita sedang menggerakkan tangan itu. Nah, itu disebut sebagai bekerja di bawah kesadaran. Kemudian yang ketiga adalah otot jantung. Ciri-cirinya yang pertama, bentuknya silindris bercabang. Ya, silindris, tapi ada percabangannya. Kemudian, mempunyai banyak inti sel, bekerja di luar kesadaran atau otot tak sadar. Contohnya itu hanya ada pada jantung. Oleh karena itu ini sebagai otot jantung. Hanya ada pada jantung. Nah, otot jantung ini merupakan otot yang bentuknya seperti otot lurik, tapi cara kerjanya seperti otot polos. Bentuknya seperti otot lurik, ada lurik-luriknya, tapi bekerjanya seperti otot polos atau tidak sadar. Ini disebut dengan otot jantung. Oke, selanjutnya kita bahas tentang cara kerja otot. Otot manusia bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Berkontraksi itu ototnya memendek, mengeras, dan membesar. Sedangkan berelaksasi ototnya memanjang, melemah, dan mengecil. Ketika otot berkontraksi, tulang yang dilekati otot tersebut akan tertarik atau terangkat. Nah, ketika otot tersebut berelaksasi, tulang akan kembali ke posisi semula. Saya beri contoh cara kerja otot bisep dan otot trisep. Otot bisep dan otot trisep itu adanya di lengan tangan kita. Otot bisep dan otot trisep bekerja secara berlawanan atau disebut otot antagonis. Nah, ini gambarannya. Yang atas ini adalah otot bisep, yang bawah adalah otot trisep. Ketika tangan kita terangkat, otot bisepnya berkontraksi, memendek. Kemudian otot trisepnya berelaksasi. Ketika tangan kita lurus, otot yang bisep akan berelaksasi, otot yang trisep akan berkontraksi. Nah, ini perbedaannya. Kalau ditekuk, bisep berkontraksi,
tricep relaksasi. Kalau lurus, bicep relaksasi, otot tricep mengalami kontraksi. Jangan terbalik. Selanjutnya kita bahas tentang gangguan dan kelainan sistem gerak manusia. Yang pertama adalah riketsia atau rakitis. Terjadi karena kekurangan vitamin D sehingga proses pengerasan tulang terganggu, menyebabkan tulang kaki membengkok berbentuk X atau O. Gambarnya seperti ini. Kalau tulang yang normal kakinya lurus, tapi kalau dia mengalami riketsia atau rakitis, kekurangan vitamin D, nanti tulangnya akan berbentuk ini X dan atau berbentuk O. Ini terjadi kalau dia kekurangan vitamin D, sehingga pengerasan tulangnya terganggu. Ini disebut dengan riketsia. Gangguan selanjutnya adalah osteoporosis. Terjadi karena kekurangan kalsium, sehingga tulang menjadi keropos. Umumnya osteoporosis terjadi pada orang dewasa atau orang tua. Osteoporosis sering disebut dengan pengeroposan tulang. Gangguan yang ketiga yaitu artritis. Artritis adalah penyakit sendi yang menyebabkan sendi tidak dapat digerakkan. Salah satu bentuk artritis adalah rematik, karena disebabkan oleh metabolisme asam urat yang terganggu. Kemudian gangguan yang keempat ada kifosis, yaitu kelainan tulang punggung yang membengkok ke depan. Membengkok ke belakang, Kifosis itu kelainan tulang punggung yang membengkok ke belakang. Terjadi karena kebiasaan duduk yang salah. Kemudian lordosis itu yang kelainan tulang punggung membengkok ke depan. Selanjutnya skoliosis, yaitu kelainan tulang punggung yang membengkok ke samping. Nah, ini dia. Kalau orang normal, tulang punggungnya lurus. Kalau yang kifosis, tulang punggungnya membengkok ke belakang. Yang sebelah sini ini membengkok ke belakang, jadinya membungkuk. Kalau yang lordosis, tulang punggungnya membengkok ke depan. Kalau yang skoliosis, membengkok ke samping. Ini semua terjadi karena kebiasaan duduk atau kebiasaan bekerja yang salah, sehingga tulang punggungnya terganggu. Gangguan selanjutnya adalah fraktura atau patah tulang. Ini terjadi karena tulang mengalami benturan yang keras. Contohnya ketika seseorang mengalami kecelakaan, tulangnya terbentur, jadinya patah. Itu disebut dengan fraktura. Yang ke-8 adalah polio, yaitu kelainan tulang yang disebabkan oleh virus, sehingga keadaan tulangnya mengecil. Yang ke-9 adalah kram, yaitu kelainan otot yang terjadi karena aktivitas otot yang terus-menerus sehingga terjadi otot kejang. Kram ini disebut juga dengan otot yang kejang. Nah, agar kita terhindar dari gangguan pada sistem gerak manusia, kita perlu melakukan upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Upaya yang dapat kita lakukan antara lain, yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam makanan. Contohnya banyak mengkonsumsi susu, kedelai, ikan salmon, brokoli, dan lain-lain, makanan yang mengandung kalsium. Yang kedua, kita melakukan berjemur pada sinar matahari pagi untuk pembentukan vitamin D. Yang ketiga, kita memperhatikan asupan vitamin D. Yang keempat, memperhatikan aktivitas fisik. Dan yang kelima, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Jadi upaya-upaya yang ini kita bisa lakukan agar menjaga kita dari gangguan sistem gerak manusia. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, silakan kalian jawab, kerjakan uji coba kedua. Yang pertama, sebutkan perbedaan antara otot polos, lurik, dan jantung, meliputi bentuk, cara kerja, jumlah inti, dan letak otot. Nah, kalian bisa jawab dengan menggunakan tabel berikut. Otot polos, otot lurik, otot jantung,
dibedakan dalam bentuknya apa, jumlah intinya bagaimana, letak intinya di mana, bekerja secara sadar atau tidak, dan contohnya bagaimana. Kemudian, soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar tangan yang sedang diangkat. Jelaskan keadaan otot pada saat tangan ditekuk seperti gambar. Otot X adalah otot titik-titik mengalami titik-titik, relaksasi atau kontraksi, seperti itu ya. Otot Y adalah otot titik-titik mengalami titik-titik. Kemudian, soal yang ketiga. Jelaskan nama kelainan tulang di samping. Yang A, ini namanya apa? Kemudian dijelaskan penyebabnya. Yang B, ini kelainan apa? Dijelaskan sebabnya. Yang keempat, jelaskan upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Upayanya apa saja bisa kalian tuliskan. Oke? Sekian yang dapat saya sampaikan. Silakan kerjakan uji coba 2 yang terdiri dari 4 soal tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.